Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya santri belum ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Yang terhormat kepada Yai Menteri, walaupun nanti penganugerahannya kemudian Yai, kita bacakan duluan. Jadi nanti biar yang lain tinggal mengaminkan. Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Tuan Guru juga ini. Karena dari PKB tidak mungkin ada Tuan Guru kan? Alhamdulillah Tuan Guru. Tuan Guru lalu Hendrian Irfani. Yang terhormat kepada Ibu Wakil Gubernur
Provinsi NTB, Ibu Hajah Indah Damayanti Putri, pembina Yayasan Kakanda Profesor Dr. Joni Safaat Adiansyah, para tuan guru pimpinan pondok pesantren se-Lombok, Bapak Ibu pejabat TNI, kepolisian, pejabat provinsi, kabupaten kota se-Lombok yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, para undangan, kolega, sahabat dosen, dan guru besar dari Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini, alhamdulillah doa kami terkabul. Setelah 3 kali mengundang Yai Menteri, pas sudah oke, kebetulan ada acara. Kita ngundangnya tanggal 22, alhamdulillah bisa tanggal 21. Itu bonus maju berarti ya. Jadi se-Indonesia belum ada hari santri kecuali di Lentera Hati. Ini pastilah kebaikan. Terima kasih yang tidak terhingga telah menyempatkan sowan hadir bersama kurang lebih 1.300 santri ya. Mulai dari Papua, Bali Nusra, Kalimantan, bahkan ada yang Jawa yang kesini, yaitu dari Malang, Kediri, dan dari Bandung juga ada di sini. Terima kasih juga kepada Tuan Guru Lalu Irfan. Beliau ini setiap saat ada kegiatan pengembangan pendidikan, saya dilibatkan. Terima kasih nih kepercayaannya. Kepada Ibunda Wakil Gubernur, sejak DAE masih ada, saya sudah mendampingi beliau sampai 2 periode. Beliau berarti sudah sekitar hampir 19 tahun saya di Kabupaten Bima. Terima kasih atas kepercayaannya Bunda. Insya Allah nanti langgeng dan amanah bisa berjalan dengan baik. Kehadiran Yai kali ini bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi insya Allah menjadi momen sejarah bagi kami dan bagi dunia pendidikan. Kami merindukan Yai di institusi, apalagi di kementerian, yang itu adalah gudang tempat di mana ilmu digodok. Mohon maaf, beberapa tahun dan ke belakang kami ini gersang akan sentuhan-sentuhan religius. Bahkan hampir kemarin itu kita berdebat panjang tentang beberapa hal yang dihapus dari jalan menuju pendidikan 2030. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini, insya Allah ini hari yang bersejarah. Yai Menteri ini sudah disebut kemana-mana Yai Menteri, tapi karena di Muhammadiyah itu tidak mengenal istilah kiai, maka Lentera Hati berinisiatif. Sudah dipanggil menteri tapi belum dikukuhkan, belum afdol rasanya Yai. Maka izinkan kami berinisiasi mempublikasikan dan sekedar memberikan gelar. Di sini sudah ada beberapa tuan guru yang nanti juga akan bersama-sama, bukan hanya pesantren Lentera Hati, tapi juga dari para masyayikh yang ada di Lombok ini untuk ikut serta ke depan dalam rangka memberikan penganugerahan ini. Yai Menteri yang insya Allah dan para hadirin yang dimuliakan Allah, nanti akan ada sekedar cindramata. Benda ini bukan benda keramat Yai, tapi benda yang memang identik dengan tuan guru di Lombok. Sorban, kalau tiang ini, kalau saya ini pakai tongkat ini kan memang kakinya yang cedera ya, bukan karena keharusan pakai tongkat, tapi kebanyakan tuan guru di Lombok ini pakai tongkat. Jadi nanti mohon dicarikan filosofi. Yang kedua, tuan guru itu tidak afdol kalau tidak pakai sarung. Tidak mungkin nanti kami pakaikan sarung ya, ini pakai sarungnya di rumah saja.
Ya, terus yang terakhir nanti ada sekedar cincin ini Yai, walaupun kita tidak menghargai harganya, tapi ini simbolisasi dari hal-hal yang biasanya dikenakan dan dipakai oleh Tuan Guru, kecuali Tuan Guru lalu Adrian aja belum ada nih sorbannya nih. Jadi nanti semoga aja panitia ada sorban lebih bisa diberikan kepada Tuan Guru gitu sekalian kan. Ya. Jadi nanti pulang ke DPR sana Tuan Gurunya jangan ditanggalkan ya Tuan Guru. Nih. Nah, perlu kami sampaikan Yai Menteri, jenjang kami mulai PAUD sampai dengan SMA ada sekitar 1.300. Ada di Kota Mataram yang alhamdulillah dicanangkan sebagai PAUD ramah anak. Kami memang mengikrarkan sekolah ini sekolah tanpa kekerasan dan sekolah tanpa bullying. Kami hampir semua titik ada CCTV yang bisa dipantau juga oleh orang tua sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sejarah sedikit Yai, Tuan Guru, nih 8 tahun yang lalu itu kami sudah dipanggil oleh Pak Menteri untuk bangun bangunan sebelah ini. Dapat dana 1,2 M. Tapi kodratullah, tanda tangan akan dilaksanakan, terjadi gempa. Kemudian Ayahanda Muhadjir Effendi meminta dengan sangat dana itu dialihkan untuk rekonstruksi gempa bumi. Alhamdulillah tidak apa-apa, belum rezeki. Kemudian 5 tahun yang lalu PUPR sudah survei, sudah ada patok titiknya, mendapatkan bantuan rusunawa. Dilalai kodratullah lagi belum rezeki, Covid datang sehingga direfusing. Sampai sekarang belum ada jawaban. Kemarin nih sudah konfirmasi dengan sahabat Wakil Menteri Perumahan, beliau menyampaikan kalau ada tanda tangannya lalu Adrian insya Allah akan dibangun tahun 2027. Amin ya rabbal. Karena salah satu syaratnya harus ada rekomendasi DPR, sehingga mohon nanti kiranya kami ini selama 12 tahun ini sama sekali belum mengandalkan bantuan dari pemerintah. Insya Allah keberkahan Yai Menteri hadir ke sini, insya Allah membawa keberkahan dan semoga saja kita mendapatkan bantuan revitalisasi yang kami canangkan sebagai sekolah pertama terpadu bidang karakter, ya, melanjutkan program yang sudah ada yaitu program karakter. Izinkan menutup sambutan ini nanti gayung bersambut Yai. Mohon Yai juga berpantun. Siapa Anda kalau Abah berpantun nanti dicakepi ya? Siap? Ya. Abah minta sebelum acara Yai dan Bu Wakil Ananda yang tadi tampil bisa diarahkan duduk di tempat yang masih kosong, Ustaz. Biar tidak ada di masjid, biar ikut semuanya mendapatkan wasilah keberkahan dari para orang-orang yang soleh. Mekar melati di pagi hari, Cakep. harumnya semerbak sampai ke desa. Cakep. Selamat datang Yai Menteri di pesantren Lentera Hati tercinta untuk merayakan Hari Santri. Cakep. Masih ada. Pergi ke pasar membeli kurma. Cakep. Kurma manis untuk bekal santri. Cakep. Kami sambut dengan sukacita. Cakep. Semoga Lentera Hati maju, bangsa diberkati. Cakep. Yang terakhir, anak santri bersarung batik, Cakep. belajar kitab di surau sunyi. Cakep. Kedatangan Yai Menteri membawa titik terang bagi kami Cakep. dan menambah semangat juang di Hari Santri. Cakep. Nasrul minallah wa fathun qarib, nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kakanda Haji Lalu Adrian. Yang kami muliakan Bapak Abah Muazzar Habibi, pimpinan Santren Lentera Hati, para penasehat, pimpinan organisasi Muhammadiyah, organisasi Islam yang kami cintai, kami sayangi, anak-anakku, para santri Lentera Hati, Bapak Ibu, tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Menteri ke Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah berkenan dalam kunjungan beliau kali ini menyempatkan untuk memberikan semangat dan menjadi tauladan yang akan memberikan kesan baik bagi para santri di momen Hari Santri di tahun 2025 ini. Kemudian tentunya semoga keberkahan senantiasa diberikan kepada kita masyarakat Nusa Tenggara Barat atas kehadiran Bapak Menteri dan Wakil Ketua Komisi 10 sebagai putra daerah. Tentunya beliau mendampingi langsung Bapak Menteri pada hari ini. Tentu akan banyak oleh-oleh arahan wejangan yang akan diberikan oleh Bapak Menteri kepada kita semua. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Hari Santri begitu diutamakan untuk dirayakan setiap tanggal 20 Oktober pada setiap tahunnya. Tentunya bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi mengandung makna yang mendalam. Begitu utama Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negara kita yang lebih utama, menyiapkan generasi emas pada 2045. Bapak Ibu, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas keberadaan Lentera Hati yang selama ini menjadi salah satu tempat bagi seluruh anak-anak, bagi kami para orang tua menitipkan anak-anak kami untuk menempuh ilmu, memperbanyak akidah, memperkuat akidah mereka yang tentunya pendidikan formal tentunya membutuhkan perhatian lebih bagi sejumlah lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Semoga sukses yang diraih oleh Lentera Hati insya Allah akan diikuti oleh sejumlah lembaga-lembaga atau sekolah dan pondok pesantren yang juga berdiri di Nusa Tenggara Barat. Semuanya tidak lain Bapak Menteri, harapan kami keberadaan sejumlah pondok pesantren dan lembaga-lembaga sekolah Islam lain kami harapkan akan dapat menggenjot ketertinggalan kami di IPN di Nusa Tenggara Barat. Kami sadari sektor pendidikan menjadi sektor yang utama sebagai penunjang selain ekonomi dan kesehatan untuk menaikkan IPN kami. Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon arahan, wejangan yang menjadi oleh-oleh bagi kami semua dari Bapak Menteri yang kami hormati, dan semoga kesan baik selalu Bapak Menteri dapatkan selama berada di Nusa Tenggara Barat. Dan semoga kedatangan kali ini akan menjadikan kedatangan yang membuat Pak Menteri selalu rindu untuk menyambangi kami di Nusa Tenggara Barat. Izinkan kami menutup dengan sebaik pantun. Main layangan sampai lupa waktu. Cakep. Anginnya kencang bawa terbang. Selamat Hari Santri anak-anakku sekalian, makin solid dan penuh semangat berjuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para kiai, para asatidz, asatizah yang sama-sama kita muliakan dan takzimi. Yang terhormat Yai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Terima kasih Pak Menteri telah hadir yang kedua kali di Nusa Tenggara Barat. Ini menandakan kecintaan beliau kepada daerah kita. Bu Wagub, Pak Mendikdasmen ini sudah 2 kali dan insya Allah akan terus hadir di Nusa Tenggara Barat untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan program-program di bidang pendidikan. Yang saya hormati sahabat saya Bu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bu Hajah Indah Damayanti Putri, Sohibul Bait yang saya hormati, saya takzimi, Abah Profesor Muazzar Habibi. Sekaligus saya lapor Pak Menteri, setiap kegiatan kemitraan beliau Abah Muazzar Habibi selalu hadir dan membersamai kami. Yang saya hormati, saya banggakan para direktur yang membersamai Pak Menteri. Ada Sesdirjen juga, Sesdirjen GTK, Sesdirjen PAUD Dasmen, Direktur SMK, Direktur Pendidikan Khusus, Direktur Pendidikan Non-Formal, hadir juga Kepala BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya laporkan juga Pak Menteri, setiap ada kegiatan di NTB dan saya kebetulan lagi di Dapil, Kepala BGTK selalu mengundang saya, baik untuk membuka maupun menutup pelatihan-pelatihan guru yang dilaksanakan oleh BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, Kepala Balai Bahasa, kemarin juga kami sudah berkegiatan bersama Bu Kepala Balai Bahasa dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam program diseminasi program-program prioritas kebahasaan di Nusa Tenggara Barat. Hadir juga sahabat saya, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Komisi 5 bidang pendidikan, pimpinan ya, Bu Ari dari P3. Terima kasih Bu Ari. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu semua hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama di kampus Lentera Hati yang sungguh luar biasa, ternyata menyimpan talenta-talenta yang luar biasa. Kalau kita lihat tadi Pak Menteri, kampus Lentera Hati ini insya Allah cukup syarat untuk menerima revitalisasi tahun 2026. Nah, jadi Pak Abah Muazzar Habibi, di belakang Pak Menteri ini para direktur semua. Jadi tinggal Pak Menteri kedipin mata saja, insya Allah beliau sudah paham semua ini. Jadi tinggal dipersiapkan untuk 2026. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita di Nusa Tenggara Barat ini hari ini sedang fokus juga untuk membenahi sektor pendidikan kita. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersama-sama dengan kami di legislatif
dan tentunya dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki niatan dan itikad yang sama dalam rangka memajukan pendidikan kita. Sebagaimana prioritas Presiden Prabowo Subianto bahwa kita ketahui bersama beliau sangat fokus sekali terhadap dunia pendidikan kita. Arahan-arahan Presiden diterjemahkan dengan baik, dengan luar biasa oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita sungguh sangat berbangga, sungguh sangat beruntung. Menteri kita hari ini adalah beliau sekaligus sebagai aktivis pendidikan, kemudian pelaku pendidikan, sehingga paham betul terhadap dunia pendidikan. Sehingga program-program yang hari ini yang sudah kita rasakan bersama manfaatnya, terutama di Nusa Tenggara Barat, juga tidak terlepas dari pikiran-pikiran beliau dan terjemahan beliau terhadap perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Saya laporkan Pak Menteri, alhamdulillah saya sudah laksanakan perintah Pak Menteri di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Pulau Lombok sudah tersebar 230.000 program Indonesia Pintar. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, di seluruh sekolah baik jenjang SD, SMP maupun SMA dan SMK. Kemudian setelah itu program revitalisasi sesuai Inpres nomor 7 tahun 2025, alhamdulillah masyarakat di Nusa Tenggara Barat sudah juga merasakan manfaatnya. Sebanyak 60 sekolah yang alhamdulillah tahun ini sudah melaksanakan dan mendapatkan manfaat dari program revitalisasi di bidang pendidikan ini dari seluruh jenjang, dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. Mudah-mudahan nanti 2026 Pak Menteri, kebijakan Pak Menteri khusus di Nusa Tenggara Barat bisa bertambah lagi, terutama tentang revitalisasi pendidikan ini. Karena kondisi Pak Menteri, saya kebetulan alhamdulillah setiap minggu itu menyempatkan pulang ke dapil. Jadi setiap hari Jumat sore saya pulang, Sabtu pagi saya keliling ke sekolah-sekolah. Saya cek sekolah-sekolah mulai dari ujung Pulau Lombok, ujung timur Pulau Lombok sampai dengan ujung barat Pulau Lombok. Ternyata kondisi sekolah kita masih sungguh-sungguh sangat tidak layak. Nah, saya bersyukur ada program revitalisasi pendidikan ini, sehingga ini merupakan kesempatan bagi kita, bagi pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi untuk berpartisipasi mensukseskan program revitalisasi pendidikan ini. Mudah-mudahan seluruh hajatan, seluruh niatan baik dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto hari ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Pak Profesor Abdul Mukti bisa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di Komisi 10 siap mendukung terus, dan luar biasa insya Allah, alhamdulillah Pak Menteri, gebrakan-gebrakan Pak Menteri ini tidak hanya revitalisasi, banyak lagi digitalisasi pembelajaran, kemudian tentu peningkatan mutu, dan tidak kalah lagi adalah peningkatan kesejahteraan guru. Insya Allah beliau sangat komitnya beliau ini kami iringi dengan semangat di Komisi 10, dan tentu sangat mendukung langkah yang beliau laksanakan. Program-program yang sudah disiapkan di 2026 kami di Komisi 10 siap mendukung dan mensukseskan. Demikian, sekali lagi terima kasih, sukses selalu buat kampus Lentera Hati. Insya Allah Prof. Muazzar Habibie, nanti kita diskusi khusus dengan Pak Menteri. 2026 kita sama-sama membantu membesarkan kampus Lentera Hati ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa
wa man ittaba'al huda amma ba'd. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ibu Hajah Indah Damayanti Putri, sahabat saya, sejawat saya, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Abah Muazzar Habibi, Mudirul Am Pesantren Lentera Hati, Bapak Haji Joni Safaat Adiansyah, Pembina Yayasan Islam Lentera Hati, ada Bapak Sukardi, Wakil Rektor 2 Unram, Bapak Haji Falahuddin, Ketua PWM NTB, sepertinya belum terlihat, Bapak Haji Subhan Abdul Ajin, Sekretaris PWM NTB. Hadir Pak Subhan. Terima kasih Pak Subhan. Bapak Lalu Alwan Basri, Sekda Kota Mataram, yang kami hormati Ibu Dina Nurlaili Aprinait, Ketua Yayasan Islam Lentera Hati, yang mendampingi saya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada Bapak Temu Ismail, Sekretaris Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Bapak Eko Susanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Ari Wibowo Kurniawan, Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktur SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Direktur SMA-nya nggak ikut bersama saya kelihatannya. Bapak Saryadi, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Kemudian Bapak Baharudin, Direktur Pendidikan Non-Formal dan Pendidikan Informal. Ada Bapak Katman, Kepala BPMP NTB. Kemudian Bapak Firman Kasmayadi, Kepala BGTK. Ibu Dwi Pratiwi, Kepala Balai Bahasa NTB. Saya didampingi oleh tenaga ahli Ibu Rita Pranawati, dan singkatnya tanpa mengurangi rasa hormat, supaya tidak seperti memanggil anak-anak yang masuk di kelas, singkatnya seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Terkait dengan ini, tadi Pak Lalu dan juga Abah Muazzar tadi menyampaikan pantun, ya pantunnya, burung murai, burung tekukur, Cakep. kenceng banget. Terbang rendah di atas sawah. Cakep. Kalau kita pandai bersyukur, Cakep. insya Allah hidup kita akan berkah. Cakep. Dari Semarang ke mana enaknya dari Semarang? Lombok. Oh, jauh amat. Dari Semarang ke Kota Pati aja. Dari Cakep. Semarang ke Kota Pati, jangan lupa singgah di Kudus. Cakep. Supaya lewat kampung halaman saya di Kudus. Saya senang berada di Pesantren Lentera Hati. Cakep. Terus sambungannya apa? Nah, betul. Terima kasih, Pak. Saya berada di sini dengan penampilan anak-anak yang sangat bagus-bagus. Cakep.
Nanti yang lain ngarang lagi ya. Saya menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf kepada Profesor Abah Muazzar Habibi atas undangan beberapa kali yang beliau sampaikan. Bahasa lainnya kira-kira mengundang saya bertubi-tubi dan berkali-kali, dan alhamdulillah baru hari ini saya bisa hadir memenuhi undangan Abah. Di antara seninya menjadi menteri adalah acara yang memang sering kali berubah, dan perubahan itu salah satu yang memang membuat saya membatalkan banyak acara kalau ada undangan atau panggilan dari Bapak Presiden. Sehingga karena itu mohon maaf, saya undangan yang pertama dan kedua belum bisa hadir, dan baru yang ketiga saya alhamdulillah berada di sini didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 10 Pak Lalu dan juga rombongan para direktur yang lengkap. Kalau saya membawa rombongan direktur, saya kira yang disampaikan oleh Abah tadi mudah-mudahan bisa dipenuhi pada tahun 2026. Mudah-mudahan, itu pun kalau didukung oleh Pak Lalu. Tapi alhamdulillah selama ini Komisi 10 banyak sekali mendukung program-program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahkan tidak sekedar mendukung, malah kemudian memperjuangkan apa agenda-agenda di pendidikan dasar dan menengah. Terima kasih Pak Lalu atas dukungannya yang luar biasa. Saya juga merasa saya berada di sini, penampilan tadi meyakinkan saya dan membangkitkan kembali optimisme saya bahwa generasi emas Indonesia 2045 akan terwujud kalau lembaga pendidikannya seperti yang ada di Lentera Hati ini. Saya beberapa kali dikirimi video oleh Abah, berbagai kegiatan. Memang saya tahu maksud dari video itu adalah untuk memprovokasi saya. Tapi dari video itu saya bisa memahami betapa Lentera Hati ini dengan pendidikan yang terintegrasi memberikan layanan pendidikan yang inklusif, layanan pendidikan yang bermutu, dan layanan pendidikan yang berorientasi pada masa depan. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan, dalam takrif saya, dalam definisi saya secara singkat, pendidikan itu adalah proses yang memuliakan manusia dan mengembangkan fitrah manusia sehingga mereka menjadi hamba Allah dan khalifatullah. Ini mungkin definisinya agak spesifik, dan karena audiennya adalah para penggerak pendidikan Islam, pendidikan itu adalah proses yang memuliakan, tikron, memuliakan. Yang memuliakan itu landasan filosofisnya bisa kita pahami dari firman Allah di dalam surah Al-Isra, yang di dalamnya Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Menurut saya itu alasannya kenapa pendidikan itu harus menjadi proses yang kita memuliakan. Memuliakan murid, memuliakan guru, dan memuliakan ilmu. Allah memuliakan manusia, Bani Adam, dan manusia itu bertebaran di daratan dan di lautan, dan dimanapun manusia berada, Allah menyediakan rizki bagi manusia itu, dan Allah memuliakan manusia di atas makhluk Allah
yang lainnya. Karena itu maka substansi pendidikan itu adalah proses di mana kita menempatkan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pendidikan adalah proses di mana kita ini mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah. Saya menyebutnya dengan fitrah, yang secara umum fitrah itu ada 4. Pertama adalah fitrah agama atau fitratuddin, karena pada dasarnya manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan beragama. Bahkan sebelum lahir manusia sudah berikrar bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Manusia yang masih dalam alam arwah itu menjawab, betul, engkau Allah adalah Tuhan kami dan kami bersaksi atas semua yang kami ucapkan itu. Yang kedua adalah fitrah yang berkaitan dengan fisik. Fitratul jismi, kekuatan fisik. Manusia adalah makhluk yang secara fisik diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi jasmaniah. Yang potensi jasmaniah itu kalau kita berikan pendidikan, mereka pada waktunya akan bisa menjadi pemimpin dan akan bisa menciptakan kemakmuran di muka bumi. Yang ketiga adalah fitratul akal. Fitrah yang berkaitan dengan kemampuan akal. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, manusia itu adalah hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Yang dimaksud dengan hewan di situ secara jasmaniah, manusia itu tidak jauh beda dengan hewan. Tetapi karena mereka memiliki akal, mereka memiliki agama, maka manusia menjadi makhluk yang mulia. Fitratul akal itulah yang memungkinkan manusia menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan dan menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai sarana untuk mereka memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat adalah fitratul qalb. Fitrah yang berkaitan dengan hati manusia. Yang dengan hati itu manusia memiliki kelembutan. Manusia memiliki kepekaan dan kejernihan dalam melihat sesuatu. Karena itu maka tepat kiranya ketika pesantren ini diberi nama Lentera Hati, yang kira-kira bahasa Arabnya apa itu? Apa ya? Mungkin Nurul Qalbi, kira-kira begitu. Atau Nurul Qulub, bentuk jamak dari kolbun. Yang dengan itu semua manusia itu akan menjadi makhluk yang mereka betul-betul tidak hanya mulia di hadapan manusia yang lainnya, tapi mereka menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan fitrah yang berkembang itu, manusia tetaplah menjadi Abdullah, tetaplah menjadi hamba Allah yang senantiasa mematuhi, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Dan mereka adalah khalifatullah yang bertanggung jawab menciptakan kemakmuran di muka bumi. Di dalam Quran disebutkan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah dan kamu bertanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran di mana kamu berada. Karena itulah maka pendidikan sejatinya adalah proses untuk memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Karena itu maka pendidikan haruslah berpusat pada manusia dan berbagai perangkat yang diperlukan untuk menjadikan manusia itu
berkembang sesuai dengan fitrahnya adalah sarana-sarana yang dia bisa berubah dari waktu ke waktu, sarana dan prasarana yang kita perlukan agar tujuan itu dapat terwujud. Dalam kaitan inilah maka Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan itu haruslah proses yang di dalamnya kita ini berusaha saling menghormati antara satu dengan yang lain. Saya setuju tadi Abah menyampaikan bahwa di lembaga pendidikan ini ditanamkan rasa cinta, ditanamkan sikap saling menghormati, yang karena itu maka di lembaga pendidikan ini ditanamkan zero tolerance to violence. Tidak ada toleransi, terima kasih Pak. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan. Tidak ada toleransi terhadap berbagai macam bentuk perundungan. Karena seringkali kita memang masih melihat bagaimana lembaga pendidikan kita masih diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan. Ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, bahkan dalam beberapa hal juga ada kekerasan yang bersifat spiritual atau kekerasan yang bernuansa agama. Karena itulah maka dengan prinsip pendidikan sebagai proses yang memuliakan itu, kita berusaha menempatkan semua insan pendidikan dan menerima mereka apapun keadaannya. Tadi saya melihat bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan layanan pendidikan dan kesempatan untuk mereka tampil menunjukkan kemampuannya dengan penuh rasa percaya diri. Ini juga satu bentuk nyata bagaimana pengamalan ajaran Al-Quran, di mana kalau kita membaca surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, Rasulullah diingatkan untuk jangan melihat manusia itu dari fisiknya. Jangan memperlakukan manusia hanya karena mereka fisiknya adalah manusia yang tunanetra. Jangan perlakukan manusia hanya karena mereka itu tunarungu, tapi terimalah mereka apa adanya sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Karena itu maka pendidikan inklusif yang dikembangkan di lembaga pendidikan Lentera Hati ini memberikan kepada kita suatu penegasan bahwa siapapun mereka, apapun keadaan fisiknya, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik sehingga mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Indonesia yang hebat. Karena itu kami berterima kasih kepada Abah Muazzar dan semua ustadz dan ustadzah yang menjadi pendidik di lembaga pendidikan ini, yang dengan ketulusan hati memberikan pendampingan, memberikan layanan sehingga semua anak yang belajar di sini, apapun keadaan ekonominya, apapun perkembangan tingkat intelektualitasnya, mereka adalah anak-anak yang merupakan amanah Allah yang kalau kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, mereka itu laksana malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk membukakan pintu surga bagi kita semua, para pendidik yang ikhlas melayani mereka. Kalau keikhlasan dan ketulusan ini sudah hilang dari semangat dan jiwa para pendidik, maka pendidikan itu seakan-akan hanya merupakan proses-proses administratif belaka, hanya merupakan proses formalitas belaka yang miskin makna, sehingga isu pendidikan kita itu tidak jauh bergeser dari isu-isu birokrasi dan isu-isu yang kadang-kadang hanya bersifat diskursus materialistis belaka. Sehingga karena itulah maka kami sekali lagi berterima kasih kepada Abah Muazzar dan seluruh ustadz dan ustadzah
yang telah ikhlas memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya di lembaga pendidikan ini. Saya tentu perlu menyampaikan pesan ini karena kadang-kadang diskursus tentang berbagai persoalan pendidikan kita itu sebagiannya karena tercerabut dari nilai dasar dan filosofisnya. Dan nilai dasar ini kalau terus kita tanamkan dalam pendidikan dan pelayanan di semua sistem pendidikan kita, jenjang pendidikan kita, jalur pendidikan kita, maka insya Allah pendidikan itu akan menjadi proses yang mulia dan sekolah akan menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Inilah yang saya kira bisa saya sampaikan karena sudah ada sinyal sepertinya sudah ada Al-Bard gitu. Saya baru baca surat Ar-Rum, lagi saya hafal, saya ulangi Ustadz beberapa hari ini. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufaw wa tama'a. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah kilat yang suaranya menggelegar, yang dia memberikan suasana takut tapi juga harapan yang indah. Karena itu maka harapan indah hujan segera turun, dan kalau hujan segera turun saya kira konsentrasinya sudah buyar. Karena itu maka pesan memuliakan inilah yang penting kita bangun bersama-sama. Kalau itu yang dilakukan oleh para guru, kalau semangat itu yang ditunjukkan oleh para orang tua, maka insya Allah berbagai bentuk kekerasan itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada diskriminasi, tidak akan ada bentuk-bentuk yang mencederai hakikat dari pendidikan itu sendiri. Nah, yang terakhir, tadi Abi Muazzar berpesan kepada saya untuk membahas tentang kiai, ma huwa kiai begitu. Kemudian tentang jubah atau surban ya Pak ya. Surban dan tentang cincin atau tongkat, tentang tongkat. Jadi surban, tongkat dan cincin. Yang kebetulan saya tiga-tiganya tidak memakai. Tapi saya ingin menjelaskan surban itu seringkali menjadi tidak sekedar simbol dan busana, tapi kalau kita mengikuti bagaimana Nabi senantiasa bersorban itu, dia ternyata memiliki fungsi yang sangat penting untuk kita ini senantiasa menjadi manusia yang ikhlas berbagi dan saling menghormati diri kita dengan busana yang indah. Penghormatan manusia kepada kita awal mula yang paling terlihat adalah dari bagaimana kita berbusana. Quran memerintahkan kita untuk berpakaian yang indah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai manusia, wahai bani Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah-indah, perhiasanmu yang indah-indah ketika kamu ke masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Kita itu menjadi mulia di hadapan manusia karena busana yang kita pakai, dan kita menjadi mulia di hadapan Allah juga karena kita berbusana. Walaupun di dalam Quran ditegaskan busana yang paling baik adalah busana takwa. Walibasut takwa dzalika khair. Berbusana takwa itulah busana yang paling indah. Makanya sekarang di Indonesia ada istilah baju takwa, yang ternyata baju takwa itu adalah baju koko, yang baju koko itu adalah bajunya orang-orang Tionghoa. Tapi semangatnya tidak salah, walaupun kemudian menafsirkannya adalah penafsiran yang bersifat kultural. Karena itu bajunya orang Mataram itu juga bagian dari tradisi berbusana yang baik. Mohon maaf kalau saya boleh menyebut filosofinya orang Jawa. Di Jawa itu ada ungkapan aji ning rogo ing busana, aji ning diri ono ing lati. Bahasa Sasaknya apa ya? Kehormatan
kehormatan jasmani kita, fisik kita itu dari busana yang kita kenakan. Tapi kehormatan diri kita itu dari bagaimana kita bertutur kata. Bajunya bagus, tapi tutur katanya kasar, itu mesti tidak dihormati orang, tidak dimuliakan orang. Dan oleh karena itu maka dua-duanya harus kita penuhi bersama-sama, berbusana yang bagus dan juga bertutur kata yang bagus, atau qaulan karima, qaulal layyina, qaulan sadida, dan perkataan-perkataan lain yang di Quran itu ada 6 ungkapan terkait dengan perkataan yang mulia itu. Kemudian soal tongkat ya Abah ya. Tongkat itu mungkin kaitannya dengan tongkat Nabi Sulaiman dan juga tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Wah, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam itu kan tongkat yang sakti ya. Kalau kita baca di dalam Al-Quran itu kan ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir yang merubah tali menjadi ular-ular itu, Nabi Sulaiman kemudian memukulkan tongkatnya sehingga berubah menjadi ular raksasa yang memangsa ular-ular kecil buatan dari tukang sihir itu. Dan tukang-tukang sihir itu kemudian akhirnya masuk Islam karena mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian sampai di laut, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut itu terbelah menjadi daratan, dan Nabi Musa beserta pengikutnya itu terus bisa melampaui laut itu. Dan kemudian Fir'aun yang mengejar akhirnya tenggelam, dan akhirnya Fir'aun tenggelam di situ. Yang Quran menyebutkan tempat Fir'aun tenggelam itu juga menjadi bukti kekuasaan Allah. Dan ketika ada beberapa arkeolog barat yang meragukan kebenaran kisah Musa itu, mencari di mana jasad Fir'aun itu, ternyata setelah sekian tahun jasad Fir'aun itu ditemukan dalam keadaan utuh, dalam keadaan tidak rusak, yang sekarang jasadnya tersimpan di museum di Kairo. Yang sudah pernah ke Kairo nanti bisa ke museum melihat bagaimana jasadnya Fir'aun itu. Yang belum nanti minta sponsor Pak Lalu untuk membiayainya ke Kairo. Bayangan saya tongkatnya itu tongkat yang besar begitu. Tetapi ketika saya ke museum di Istanbul itu ada museum yang kalau Bapak Ibu ke Turki, ke Istanbul, saya kira museum ini tempat yang harus dikunjungi. Ternyata tongkatnya itu kecil saja, hanya sepanjang kira-kira 1 meter lebih sedikit, kira-kira seperti tongkatnya Abah kita itulah itu. Tapi bentuknya lempeng, bukan bulat seperti tongkatnya Abah itu. Itu ada di museum di Istanbul. Nah, soal aslinya bagaimana wallahu alam bisawab. Tapi di museum itu ada rambut Nabi Muhammad, ada sorban Nabi Yusuf, ada telapak kaki Nabi Muhammad, dan juga ada pedang dari semua sahabat Nabi tersimpan di museum itu. Tapi saya meyakini kekuatan tongkat itu bukan pada tongkatnya, tetapi pada ketaatannya kepada perintah Allah. Dan kalau orang itu taat kepada Allah, maka apapun kesulitan yang dihadapi, Allah akan menolong hambanya itu, termasuk dengan memukulkan tongkat menjadi ular, memukulkan tongkat menjadi membuat laut terbelah, dan berbagai mukjizat yang lainnya. Makanya tongkatnya Abah ini saya kira juga tongkat yang sakti. Tapi mungkin kalau dipukulkan yang keluar adalah dolar atau rial gitu. Kalau Pak Lalu keluarnya apa Pak Lalu? Kalau Pak Lalu dipukulkan tongkatnya keluarnya undang-undang, keluarnya APBN, karena palunya Pak Lalu ini palu yang sakti, palu DPR Komisi 10 itu. Tapi apapun, Nabi Sulaiman juga begitu. Bahkan Nabi Sulaiman kalau kita baca, kalau beliau seorang raja yang hebat ya, sampai ketika beliau meninggal itu duduk di kursi, tidak ada yang tahu kalau beliau wafat. Tahunya beliau wafat itu karena kursinya dimakan rayap. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang hebat, yang menjadi hebat karena ilmu. Nabi Sulaiman ini kan anaknya Nabi Daud. Jadi Nabi
Nabi Dawud itu sering disebut dengan King David. Kemudian punya anak namanya Sulaiman. Quran menyebutkan wa waritha Sulaimanu Dawuda. Sulaiman mewarisi dari bapaknya bernama Nabi Dawud itu. Nabi Dawud itu nabi yang juga kaya raya, raja, king, raja. Nabi Dawud itu juga seniman yang hebat, yang pandai menciptakan lagu-lagu, seniman yang hebat. Dan karena orang kaya dan seniman, saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, Nabi Dawud itu istrinya 100, Pak. Bagaimana istri kok 100 itu ya? Pak lalu berapa, Pak? Baru 4 ya Pak lalu. Istrinya 100 itu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut soal ini dan tidak usah diperpanjang. Dicukupkan dengan membaca Ibnu Katsir saja. Nabi Sulaiman itu ditawari oleh Dawud, kamu minta harta atau kekuasaan atau kerajaan. Tapi beliau memilih ilmu. Memilih ilmu. Yang ternyata dengan pilihan ilmu itu, kerajaan diperoleh, kekayaan diperoleh. Dan Nabi Sulaiman itu menurut saya adalah nabi yang paling cerdas. Karena beliau menguasai tidak hanya bahasa manusia, tapi juga bahasa jin. Kan di antara anak buahnya itu kan ada namanya jin Ifrit. Kemudian beliau juga mengerti bahasa burung. Ulimna mantiqat toir, mengerti bahasa burung. Juga mengerti bahasa semut. Ketika beliau sedang jalan-jalan itu, Ratu Semut yang memberikan komando supaya segera masuk ke lubang, karena kalau tidak nanti diinjak-injak oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman tahu apa komando Ratu Semut kepada semut-semut anak buahnya itu. Kemudian beliau senyum-senyum, fatabassama dhahik, senyum-senyum. Nah, kalau saya pahami yang seperti ini dalam bentuk lain, saya takwilkan ini Pak Lalu Abah, saya takwilkan kisah Nabi Sulaiman itu. Pemimpin itu betapapun hebat harus peduli kepada rakyat kecil. Bahkan seperti semut yang kecil-kecil itu harus dihormati, harus dilayani. Jangan karena kecil kemudian diinjak-injak. Jangan karena kecil kemudian tidak dihitung, diremehkan. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus punya kepekaan yang tinggi terhadap suara hati dari semua rakyatnya. Sehingga kisah ketika Nabi Sulaiman menguasai bahasa burung-burung itu, ulimna mantiqat toir itu artinya beliau seorang pemimpin yang banyak mendengar. Pemimpin yang mengerti maksud dari rakyatnya. Kalau kira-kira seperti itu, insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, karena itu maka di Quran itu kursi itu hanya disebutkan 2 kali, lebih sedikit daripada kursi DPR dan DPRD. Hanya 2 kali. 1 kali dalam ayat kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ardh itu, dan 1 kali kursinya Nabi Sulaiman. Makanya untuk mendapatkan kursi itu susah. Tapi mohon maaf, ini agak politis Pak Lalu ya. Mohon maaf. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah kalau orang itu berilmu, maka dia bisa mendapatkan rezeki, kekayaan, dan bisa mendapatkan kekuasaan. Karena itu kalau kita baca kisah Tolut di dalam Al-Quran itu, Tolut ini diangkat menjadi pemimpin Bani Israel bukan karena dia ningrat, keturunan orang-orang yang hebat secara silsilah keluarga, secara nasabiah, dan juga bukan konglomerat orang-orang yang kaya dari sisi harta. Tapi Quran menegaskan Tolut diangkat menjadi pemimpin itu karena diberi kelebihan bastotan fil ilmi wal jismi. Diberikan dia kelebihan berupa kelebihan ilmu dan kelebihan berupa kekuatan fisik. Balik kepada tadi, fitrah manusia itu diantara adalah fitrah fisik yang kuat dan ilmu yang luas. Tafsirnya pemerintah Saudi itu menyebutkan tafsir Al-Muyassar itu menyebutkan bastotan fil ilmi itu artinya punya ilmu yang luas, orang yang serba tahu, knowledgeable person. Bastotan fil jismi itu orang yang physically strong, secara jasmani dia kuat,
sehingga karena itu maka dia bisa menjadi pemimpin. Pesannya adalah untuk anak-anakku sekalian, para santri di Pondok Lentera Hati ini, jadilah kalian orang yang berilmu, jadilah kalian orang yang alim. Quran memuliakan orang berilmu dan menyebut dengan ungkapan khusus. Ada 4 yang dipakai Quran untuk menyebut mereka itu. Yang pertama adalah ulul albab, yang kedua adalah ulul ilm, yang ketiga ulul absar, yang keempat ulil nuha. Kalau orang memiliki itu semua, maka dialah yang akan tampil memimpin negeri ini. Sehingga kuncinya kalian semua bisa sukses, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi presiden, mungkin juga bisa menjadi menteri. Kalau kalian berilmu, kalau kalian memiliki kelebihan dengan keluhuran ilmu, kekuatan iman, dan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir soal cincin, Abah ya. Saya tadi sempat membaca sekilas, cincin Nabi Muhammad itu punya cincin terbuat dari perak. Nah, cincinnya itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, ternyata itu ada di dalam riwayat Sahih Bukhari juga ada, Sahih Muslim juga ada. Cincinnya dari perak, dipakainya di jari telunjuk tangan kanan. Bukan di jari manis, tapi di jari telunjuk. Kalau jari manis biasanya, kalau jari manis tangan kanan berarti dia sudah berkeluarga, kira-kira begitu. Nah, di jari telunjuk tangan kanan. Nah, kenapa beliau memakai itu? Selain untuk perhiasan, ternyata karena ada tulisan Muhammad Rasulullah, maka cincin itu juga berfungsi sebagai stempel. Jadi kalau Rasulullah berkirim surat itu ada stempelnya, sehingga dengan itu sang penerima yakin bahwa surat itu betul-betul berasal dari Muhammad Rasulullah. Tapi makna lainnya apa? Kenapa bercincin itu? Karena kita cincin itu kan melingkar, tidak terputus. Dan itu berarti kita itu harus senantiasa utuh di dalam melaksanakan segala sesuatu. Kita senantiasa terikat dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan semua tugas seperti cincin yang melingkar dengan utuh itu. Kira-kira begitu otak-atik gaduhnya. Dan oleh karena itu tugas saya sudah selesai. Sudah menjelaskan sorban, sudah menjelaskan tongkat, sudah menjelaskan cincin. Nah, soal kiai itu menurut Jamak Sari Dhofir dalam bukunya Tradisi Pesantren, kiai itu dari bahasa Jawa sebenarnya. Yang kiai itu kalau menurut antropologi itu ada 4 definisinya. Pertama, kiai itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan magis, magical power. Makanya kalau di Jawa yang namanya kiai itu tidak hanya berupa manusia. Ada Kiai Nogososro, Kiai apa Mbak? Kalau Kiai Slamet itu kerbo itu. Itu kerbo di Solo gitu. Jadi sesuatu yang dianggap punya magical power itu dalam antropologi Jawa disebut sebagai kiai. Nah, makanya kadang-kadang kiai itu juga memiliki ilmu magical power itu, katanya begitu. Kalau nanti disembuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Dicampi-campi oleh kiai, itu biasanya penyakitnya sembuh itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kiai itu adalah seorang yang memimpin pesantren. Seorang memimpin pesantren itu disebut sebagai kiai. Walaupun mungkin yang memimpin pesantren itu belum tentu memiliki ilmu agama yang mendalam, tapi dia memiliki dan mengelola pesantren itu. Nah, yang ketiga, pesantren adalah kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam, orang yang alim. Karena itu seringkali kiai itu disamakan dengan ulama, seorang yang memiliki ilmu agama yang sangat mendalam, bahkan ilmu-ilmu lain yang sangat mendalam, rasikhuna fil ilm. Nah, di sini biasanya kiai-kiai itu mengajarkan kitab-kitab, mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi sekarang perkembangannya lebih luas lagi. Nah, yang keempat itu kiai itu artinya orang yang sudah punya cucu. Maka disebut dengan yai kalau di Jawa itu. Kalau yai itu artinya orang sudah punya cucu. Nah, tapi saya ingin menegaskan kiai yang dimaksud di sini adalah saya kira yang kedua dan yang ketiga tadi, yang memiliki pesantren
dan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, itulah kiai dan itulah orang-orang yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia karena keluhuran ilmunya, karena kesalehan, dan juga karena akhlak yang mulia. Saya kira itu yang perlu kita bangun bersama-sama, dan saya berharap dari Yayasan Lentera Hati ini, dari pesantren atau Islamic Boarding School Lentera Hati ini, lahir para kiai, lahir para ulama, lahir para pemimpin yang mereka memiliki kekuatan ilmu, kekuatan fisik, dan juga kekuatan-kekuatan yang diperlukan untuk mereka menjadi Khalifatullah fil ardh yang memakmurkan bumi, menciptakan kesejahteraan di alam semesta. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Pantunnya ini pantun yang biasanya untuk lucu-lucu, tapi ini agak serius Pak Lalu. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Burung pipit, burung nuri, Cakep. dua-dua hinggap di dahan. Cakep. Mohon pamit undur diri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Cakep. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung karena sebentar lagi akan ada penganugerahan Yai Menteri kepada Bapak Profesor Haji Abdul Mukti oleh Pesantren Lentera Hati Islamic Boarding School. Untuk itu, untuk mendampingi proses yang penuh kehormatan